Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Halim dengan NIM 21073051. Baiklah, saya akan menjelaskan soal UTS. Yang pertama itu, tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen cara kerja dan jenis tipe serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya daripada sistem kemudi lengkap dan gambarnya. Yang pertama, prinsip kerja. Sistem kemudi memiliki cara kerja yang cukup sederhana. Ketika roda kemudi berputar, steering mindsafe akan meneruskan tenaga putar ke steering gear. Ketika putarnya sudah sampai di steering gear, tenaga putaran akan diperbesar agar dapat menggerakkan roda depan ke kiri dan ke kanan. Komponen dan fungsinya itu steering wheel. Steering wheel atau roda kemudi berfungsi untuk memutarkan atau membelokkan roda dengan depan dengan cara memutarkan roda kemudinya. Steering mindsafe dan steering column. Steering mindsafe atau proses utama kemudi ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari roda kemudi ke steering gearbox. Pada bagian atas ujung atas pada poros utama kemudi yang berhubungan dengan roda kemudi ini dapat berfungsi dengan bergerigi. Steering column yaitu sebagai tempat poros utama kemudi, kemudian steering column mengikat pada bodi kendaraan. Steering gear. Steering gear pada sistem kemudi memiliki fungsi untuk mengarahkan roda depan dengan cara pemutaran menjadi gerakan ke kiri dan kanan. Steering linkage. Steering linkage atau sambungan sama kemudi berfungsi untuk meneruskan tenaga gerak dan steering gear ke roda bagian depan. Cara kerjanya itu ketika roda kemudi atau setir digerakkan diputar, batang kemudi steering shaft akan meneruskan putaran tersebut ke steering gear. Putaran pada steering gear akan diteruskan ke steering linkage, tetapi energi yang diberikan oleh kemudi akan diperbesar terlebih dahulu di dalam steering gear ini sehingga tenaga awal mampu menggerakkan roda-roda depan mobil setelah melewati linkage. Jenis atau tipe kemudi manual adalah kemudi yang digerakkan oleh si kemudi itu sendiri sehingga putaran serta besaran putar kemudi diatur oleh tenaga si kemudi itu sendiri, namun tidak sepenuhnya menggunakan tenaga si kemudi untuk membelokkan roda. Terdapat rasio gigi yang membuat setir menjadi ringan. Gangguan kemudi berat, kemungkinan sebab tekanan ban tidak betul, pelumasan kurang, testes berlebihan, join sistem kemudi aus, kolom kemudi bengkok, roda gigi kemudi salah pemakai atau rusak. Cara mengatasinya: tambah tekanan ban, lumasi suspensi dan link kemudi, periksa alignment roda depan, ganti join sistem kemudi, ganti bal join lengan suspensi bawah, ganti oli join lengan suspensi bawah, periksa kolom kemudi, setel atau perbaiki roda gigi kemudi. Hydraulic power steering yaitu sistem kemudi yang mengandalkan tekanan fluida sebagai pemantu tenaga putar setir, sehingga putaran pada setir selain dari reduksi gigi juga dibantu oleh fluida yang bertekanan penyebab kerusakan. Cara mengatasinya: alignment sester terlalu besar, camber terlalu besar atau kecil, tuning radius salah, tinggi ke datar berubah. Cara mengatasinya: distel, perbaiki distel. AM suspensi bengkok, ball joint macet aus, ban tekanan angin kurang, steering gear terlalu besar, reply tidak ada, pumps and brake rusak, pelumasan kurang, mindsafe bengkok, bearing macet atau rusak, power steering habis, volume control valve macet, fan pump aus rusak, bed kendor terkena oli. Electric power steering. Untuk sistem power steering satu ini menggunakan tekanan fluida yang dapat dialirkan melalui tegangan listrik. Tuliskan nama dimensi fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada front wheel alignment lengkap dengan gambarnya. Pengertian front wheel alignment bekerja untuk mengatasi berbagai faktor dari sistem kemudi sebagai dengan suspensi kendaraan. Fungsinya adalah agar stabilitas dari kendaraan terjadi lebih baik. Selain itu juga berfungsi untuk membuat usia roda jauh lebih awet. Komponennya sporing S1 H-700 atau sporing S1 H-710 atau sporing 3 dimensi Hoffman. Tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis tipe serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem parkir lengkap dengan gambarnya. Komponen tuas rem berfungsi untuk
mengungkit kabel rem sehingga menarik sepatu rem untuk melakukan pengereman. Tali atau kabel rem berfungsi untuk meneruskan gaya tarik dari tuas rem, tromol, dan sepatu rem berfungsi untuk membangkitkan gaya pengereman saat sedang parkir. Cara kerja: ketika mengemudi menarik tuas parkir, maka kabel rem parkir akan memindahkan gaya tarik dari tuas ke rem. Pada tipe rem parkir roda belakang, pada bagian tengah kabel dilengkapi dengan equalizer yang berfungsi untuk menyamankan gaya pengereman pada kedua roda belakang. Pada mekanisme sambungan rem parkir juga dilengkapi dengan tuas intermediate atau intermediate lever yang berguna untuk menambah daya pengoperasian remnya. 4. Tuliskan prinsip kerja, jenis, nama komponen, dan fungsi komponen, cara kerja, serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaiki pada sistem rem hidrolik. Lengkapi dengan gambarnya. Prinsip dan langkah kerja: pada saat pedal ditekan, push rod yang terhubung akan memberikan gaya pada piston di master silinder sehingga menyebabkan ruang depan piston menyempit dan saluran diverter menutup. Kemudian fluida dari reservoir minyak rem mengalir menuju ruang tekanan melewati port kompresi. Hal ini menciptakan peningkatan tekanan pada seluruh sistem hidrolik karena fluida dipaksa mengalir melalui saluran hidrolik menuju kapiler atau brake lines. Kapiler tersebut akan meneruskan tekanan dengan kepada semua piston kapiler atau akuator pengereman dengan besar yang sama. Brake lines disegel oleh cincin untuk menggunakan mencegah terjadinya kebocoran fluida. Begitulah tekanan fluida mencapai silinder roda, maka minyak rem bertekanan akan membangkitkan piston untuk menekan kampas rem ke arah rotor yang berputar. Gesekan antara bantalan dengan rotor tersebut mengakibatkan adanya rotasi torsi sehingga kendaraan menjadi lambat. Komponen mata silinder yang terletak setelah pedal rem dan berfungsi mengubah gerakan ayunan pedal rem menjadi sebuah tekanan hidrolik. Brake lintage merupakan beberapa selang penghubung antara komponen pada sistem rem hidrolik. Silinder roda dengan perannya dalam cara kerja rem hidrolik yaitu untuk mengubah kembali tekanan cairan menjadi gerakan mekanis. Yang kelima itu jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Rem cakar menggunakan mekanisme kembali sel yang terdapat pada silinder roda. Bila part menjadi aus, maka celah antara rotor dan part bertambah dan memerlukan langkah-langkah yang lebih besar. Oleh karena itu dibutuhkan suara mekanisme penyetelan celah otomatis, yaitu piston sel yang tipe adjustingnya maxim. Celah normal, keausan pada tidak ada. Bila rem dioperasikan, maka piston sel membentuk elastis seperti pada gambar. Bila pedal rem dilepas, piston sel akan kembali ke bentuk semula dan menarik piston kembali. Besarnya deformasi sel adalah sebesar celah-celah part. Celah terlalu besar, PAD aus. Saat PAD aus, bila rem dioperasikan, maka gerakan piston akan lebih jauh, tetapi besarnya diformasikan tetap. Bila pada rem dilepaskan, maka sel piston kembali dengan jarak yang sama besar dengan populasi sel dan celah sepatu rem telah di-setel. Rem tromol: setiap kali rem tangan ditarik, tuas penyetel akan terangkat. Bila penyetelan sepatu kurang rapat, tuas penyetelan diangkat. Gigi berikut dari umur penyetelan. Kemudian pada saat rem tangan dilepas, tuas penyetel bergerak ke bawah dan memutar penyetel satu gigi sehingga getaran sepatu rem menjadi lebih rapat. Rem parkir: tarik penuh rem parkir sehingga dapatkan jumlah klik 10-20 klik. Lakukan pengontrolan juga dengan menarik rem parkir 3 kali klik. Pastikan bahwa roda masih dapat bergerak bebas. Tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah perbaiki pada rem ABS. Lengkapi cara kerja ABS ialah jika mengemudi menginjak rem, maka hidrolik unit akan membaca seluruh data kendaraan dan kemudian memberikan pompa untuk mendistribusikan tekanan minyak rem sesuai kondisi kendaraan di tiap bannya. Komponen sensor kecepatan: pertama, merupakan sensor kecepatan yang berfungsi untuk mendeteksi kecepatan kendaraan untuk menyesuaikan pengereman dan kecepatan kendaraan. Kontrol ABS merupakan sebuah otak yang menunjang ke seluruh dari sistem ABS itu sendiri yang berfungsi untuk mengendalikan semua komponen rem tersebut. Kutub pengereman: kutub pengereman terdapat pada jalur minyak rem yang berfungsi untuk memperkuat dan menghambatnya tekanan minyak rem. Pompa rem berfungsi untuk memompa tekanan minyak rem
agar kembali pada jalur pengereman dan diantar kepada kartu pengereman. Nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis, tipe, dan cara bekerja pada rem tromol beserta langkah memperbaiki, lengkapi dan menggambarnya. Cara kerja prinsip kerja ialah saat ada tekanan hidrolik, piston akan menekan salah satu sepatu rem. Bila sepatu rem nempel pada permukaan tromol, maka tekanan berlanjut ke bagian bawah sepatu rem. Tekanan akan diteruskan ke sepatu rem lainnya karena posisi penyetel mengembang. Komponen 1. Braking plate berbentuk cukup tipis. Komponen ini berguna sebagai rangka dan pelindung bagian lainnya. 2. Sepatu rem dan kampas. Sepatu rem adalah tempat untuk meletakkan kampas rem pada sistem hidrolik ini. Bentuk dari sepatu rem menyerupai lingkaran yang terdiri dari 2 sepatu. Keduanya memiliki bentuk setengah lingkaran yang menjadi 2 gesekan. 3. Silinder roda yang berfungsi untuk mengubah tekanan menjadi gerakan. 4. Return spring berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi semula setelah adanya usaha. 5. Brake holder. Brake holder daripada bagian seperti ini yang memiliki pengunci pegas dan plat penekanan. Brake advance. 6. Kunci adalah menyetel setelah antara kampas rem yang permukaan tromol ketika menjadi gerakan dan pedal rem. 7. Parking brake lever. Sesuai namanya, komponen ini berfungsi untuk membuat mobil yang terdapat kondisi parkir. 8. Drum brake. 9. Parking brake rest. Tipe atau jenis: leading and trailing shoes, sailing ladies shoes, 2 leading shoes, 2 flick shoes. Ini servos, 2 servos. Dah sertifikat mati kan? Pwede mo ang lesen? Ha? Pwede mo ang lesen? O, hindi mo gitu kemudian berbalik.